Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefi Handayani. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pembelajaran matematika untuk anak usia dini, saya akan memaparkan dua subtopik pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu koneksi dalam pengukuran dan nomor, dan yang kedua adalah koneksi dalam analisis data, jumlah, dan pengukuran. Yang akan kita bahas pertama yaitu konsep pengukuran bagi anak usia dini. Nah, sebelum memasuki ke dalam konsep pengukuran bagi anak usia dini, perlu kita ketahui terlebih dahulu, pendidikan anak usia dini adalah wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar dalam terbentuknya dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Pendidikan anak usia dini juga merupakan pondasi awal pendidikan bagi anak usia dini, di mana setiap proses perkembangan harus dikembangkan semaksimal mungkin agar anak memiliki kesiapan ketika memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Begitu pula perlu diberikannya pengetahuan pada anak mengenai konsep matematika, karena pada kecerdasan majemuk terdapat salah satunya yaitu kecerdasan logis matematis. Maka dari itu perlunya diberikan pengetahuan mengenai pembelajaran matematika meskipun dalam konsep yang sederhana. Nah, apa sih pengukuran? Pengukuran merupakan kemampuan yang mengajarkan bagaimana membandingkan suatu objek dan bagaimana mengukur suatu objek dengan benar. Jadi, dalam poin pengukuran itu ada terdapat dua, yaitu membandingkan dan mengukur. Nah, anak belajar pengukuran dari berbagai kegiatan dan kreativitas. Bisa dengan mengenalkan konsep pengukuran yang sederhana, yaitu konsep panjang pendek, lebih ringan, lebih berat, bentukan besar kecil, tinggi rendah, dan lain-lain. Dan juga dalam proses pembelajarannya harus memperhatikan karakteristik setiap individu anak, karena setiap anak itu berbeda. Jadi buatlah proses pembelajaran itu menyenangkan agar apa yang kita sampaikan dapat diserap dengan optimal oleh anak. Nah, dan hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam pemahaman mengenai pengukuran adalah anak paham mengenai ukurannya sendiri. Maksudnya, anak sudah mengetahui berapa tinggi badannya dan seperti membedakan antara tinggi dan berat. Tujuan dari pemahaman mengenai pengukuran pada anak yaitu untuk mengembangkan aspek kognitif. Nah, ini adalah contoh di mana kita bisa memberikan pengetahuan atau pemahaman mengenai pengukuran kepada anak. Di sini ada papan tinggi badan anak. Jadi kan biasanya kalau di PAUD itu suka ada setiap tahunnya itu ada pengukuran tinggi badan, berat badan, cek kesehatan seperti itu. Lalu yang kedua ini ada gambar bunga. Yang pertama yang dari nomor 1 itu bunganya lebih pendek, terus yang kedua agak panjang, yang ketiga bertambah panjangnya, yang keempat panjang, dan yang kelima makin panjang. Nah, ini kedua gambar ini bisa dijadikan media sebagai media untuk mengajarkan bagaimana konsep panjang pendek kepada anak. Nah, berikut yaitu tips untuk mengembangkan pemahaman pengukuran pada anak usia dini. Yang pertama, ciptakan sebuah permainan yang menyenangkan. Nah, karena pada hakikatnya anak usia dini itu erat kaitannya dengan bermain ya. Jadi setiap unsur pembelajarannya bagi anak usia dini itu pasti melalui sebuah permainan. Begitupun dengan belajar matematika. Nah, contoh dari ciptakan sebuah permainan menyenangkan ini yaitu mengukur panjang buku dengan jengkal tangan misalnya, terus mengukur luas meja dengan menggunakan pensil, dan lain-lain. Nah, yang kedua, gunakan pertanyaan. Cara yang kedua yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada anak untuk melakukan pengukuran. Menggunakan pertanyaan yang diawali dengan kata berapa, seberapa banyak, seberapa panjang, seberapa besar, dan lainnya. Dengan menggunakan cara ini, kita dapat mengembangkan aspek bahasa anak dan karena terjadinya interaksi berupa komunikasi yang dilakukan oleh guru dan anak didik, jadi aspek bahasa anaknya juga dapat berkembang.
Nah, yang selanjutnya itu anak bereksplorasi. Kita bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi dengan caranya sendiri. Contohnya, ketika anak sedang bermain pasir, kita bisa menanyakan kepada anak berapa box pasir yang diambil atau dipindahkan. Ini juga kan sama seperti konsep pengukuran ya. Terus yang keempat yaitu membantu anak. Kita selaku orang dewasa bisa membantu anak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika meletakkan sepatu sesuai dengan ukurannya, pastikan anak masih kebingungan antara ukuran sepatu yang besar dan ukuran sepatu yang kecil. Nah, misalnya sepatu yang ukurannya besar disimpan di sebelah kiri dan sepatu yang ukurannya kecil disimpan di sebelah kanan. Jadi sistemnya itu sistem pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar, seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu konsep jumlah bagi AUD. Nah, di sini saya akan lebih memaparkan mengenai konsep bilangan bagi AUD karena antara bilangan dan jumlah itu erat kaitannya ya. Nah, menurut Sod dan Mackey tahun 2015 menyatakan bahwa pengenalan konsep bilangan pada anak usia dini sangat penting karena akan memberikan kemudahan kepada anak dalam mengikuti proses pendidikan yang lebih lanjut, terutama pada mata pelajaran matematika. Nah, menurut Principle and Standard for School Mathematics, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 2000 menyatakan bahwa dasar perkembangan matematika anak-anak dibangun pada tahun-tahun dini atau pada masa anak usia dini. Matematika dibangun oleh keingintahuan dan semangat serta tumbuh secara alami dari pengalaman anak-anak. Rasa ingin tahu anak yang begitu besar akan menimbulkan banyak pertanyaan yang memerlukan jawaban dan salah satunya yaitu mengenai bilangan. Konsep bilangan adalah himpunan benda-benda atau angka yang dapat memberikan suatu pengertian. Nah, langkah yang perlu kita ambil adalah memberikan pemahaman mengenai konsep bilangan yaitu membilang yang merupakan kegiatan menghitung dengan memperkenalkan angka-angka lalu mengajarkan anak mengurutkan bilangan misalnya dari 1 sampai 5 dan bertahap setiap waktunya. Nah, agar anak dapat memahami konsep dari bilangan, sebaiknya pembelajaran dilakukan dengan media pendukung berupa benda yang bersifat konkret dan dapat dihubungkan dengan lambang atau simbol sehingga mereka dapat memahami seperti apa konsep lebih banyak sedikit tuh. Nah, dalam pengenalan konsep bilangan dan lambang bilangan kepada anak diperlukan cara dan stimulasi yang tepat dan menyenangkan. Salah satunya adalah melalui kegiatan bermain. Adapun fungsi alat permainan yaitu untuk mengenali lingkungan dan juga mengajarkan anak mengenal kekuatan maupun kelemahannya. Dengan alat permainan, anak akan melakukan kegiatan yang jelas dan menggunakan semua panca inderanya secara aktif. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam pengenalan konsep bilangan pada AUD antara lain dengan menggunakan sarana pendukung yang berupa alat peraga atau alat permainan yang dapat digunakan oleh anak maupun guru dalam kegiatan pembelajarannya. Dalam mengenalkan angka atau bilangan pada anak usia dini harus melalui permainan dan yang menyenangkan. Nah, ini adalah contoh dari permainan bilangan atau mengenalkan konsep bilangan kepada anak. Nah, di sebelah kiri ada gambar ulat dengan bulatan-bulatan yang di bulatannya itu terdapat angka dari 1 sampai sekian dan terdapat juga bulatan terpisah yang berwarna-warni dengan angka yang sama. Kenapa dibuat warna-warni? Karena itu dapat membuat rasa tertarik anak semakin tinggi terhadap media yang diberikan, seperti itu. Nah, setelah itu anak akan menyusun dan mencocokkan nomor 1 cocoknya dengan warna yang mana dan bentuknya yang seperti apa, seperti itu. Nah, untuk gambar yang kedua di sini terdapat botol yang terdapat angka di depannya. Nah, ini juga dapat merangsang pengenalan konsep bilangan kepada anak. Jadi ini mungkin konsepnya adalah permainan bola bowling ya.
seperti itu. Nah, jadi ketika anak melempar bola, nah anak dapat mengetahui berapa botol yang terkena bola dan angka berapa saja seperti itu. Nah, yang dibawa juga adalah berupa permainan, yaitu engklek ya, atau ya engklek. Selanjutnya yaitu tips mengenalkan konsep jumlah pada anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu menyanyikan lagu tentang angka. Nah, karena di pendidikan anak usia dini itu erat kaitannya dengan bermain dan bernyanyi. Jadi bernyanyi itu adalah salah satu media yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan agar anak tertarik untuk mengikuti dan dapat menyerap materi yang diberikan secara menyenangkan seperti itu. Nah, melalui nyanyian anak akan lebih mudah mengenal konsep bilangan atau angka. Nah, bisa dengan nyanyian yang judulnya itu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Nah, di balik lagu tersebut kan mengenalkan bilangan pada anak, tapi juga mengenalkan urutan pada anak. Seperti yang diketahui kan lagu Satu-satu itu nanti satu-satu aku sayang ibu. Nah, seperti itu lanjutannya, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, yang kedua yaitu melalui bermain. Nah, bermain di sini karena kan anak itu erat kaitannya dengan bermain ya. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Ketika anak bermain ular tangga, nah di situ kan kita bisa mengenalkan konsep bilangan kepada anak. Setelah dadu dikocok keluar, nah kita menghitung dengan anak berapa jumlah mata dadu yang keluar dan berapa langkah yang harus dijalani untuk melengkapi mata dadu yang keluar seperti yang tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu mencocokkan angka atau mencocokkan angka dengan gambar. Contohnya seperti tadi yang gambar ulat itu, jadi mencocokkan gambar dengan angka, konsepnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.